Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pendengar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko, di channel yang bahas seputar aplikasi Pioneer dan berita-berita terbaru dari Pioneer. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioneer yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pioneer-nya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda kita informasinya masih info tanggal 24 Juli kemarin ya teman-teman. Dan seperti biasa ya, pembahasannya masih tentang Launchpad. Dan ada informasi juga bahwa distribusi token testnet Slash sudah masuk ke fitur Launchpad ya. Silakan teman-teman cek aja di Launchpad. Kalian bisa masuk melalui aplikasi Pi Browser ya teman-teman, atau kalian bisa juga akses melalui aplikasi Pi Network ya. Tinggal kalian klik aja di garis 3 di sebelah kiri atas ya. Di situ ada tulisan Launchpad. Tinggal kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke Pi Browser ya. Oke, di sini ada informasi ya teman-teman dari salah satu akun Twitter yang bernama Sunday Peter ya. Di sini keterangannya, pendiri Pi Network Nicholas Kokalis, pesan terakhirnya, setiap teknologi baru melewati siklus yang sama. Awalnya orang-orang meragukannya, kemudian mereka mengkritiknya. Setelah itu mereka mulai memperhatikannya. Akhirnya mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa hidup tanpanya. Oke. Kemudian blockchain tidak berbeda. Hari ini percakapan seputar aset digital seringkali didominasi oleh grafik harga, rumor, dan berita harian. Hal itu mungkin menarik perhatian, tapi jarang menciptakan nilai yang abadi. Sejarah telah menunjukkan bahwa kemajuan sejati datang dari orang-orang yang terus membangun meskipun sorotan perhatian berada di tempat lain. Itulah pesan yang terus dibagikan oleh banyak pembangun di industri ini. Babak selanjutnya dari blockchain tidak akan ditulis oleh spekulasi semata. Ia akan ditulis oleh para pengembang yang menciptakan aplikasi berguna, wirausahawan yang menyelesaikan masalah sehari-hari, kemudian bisnis yang mengeksplorasi cara baru untuk melayani pelanggan, dan komunitas yang bersedia mendukung inovasi dengan kesabaran. Kemudian teknologi hanya mengubah dunia ketika orang-orang benar-benar bisa menggunakannya. Kemudian, sebuah blockchain menjadi bermakna ketika ia membantu seseorang mengirim uang dengan lebih mudah, memverifikasi identitas mereka secara aman, kemudian mengembangkan bisnis atau mengakses peluang yang sebelumnya tidak mereka miliki. Adopsi sejati tidak terjadi karena orang-orang membicarakan sebuah teknologi. Ia terjadi karena teknologi itu diam-diam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian itulah mengapa utilitas sangat penting. Di seluruh dunia, pemerintah juga menyadari bahwa inovasi membutuhkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Mendukung upaya seperti Undang-Undang Clarity Amerika Serikat, berpendapat bahwa regulasi yang bijaksana dapat memberikan kepastian lebih besar dari bisnis dan pengembang sambil melindungi konsumen. Aturan yang jelas tidak menciptakan inovasi dengan sendirinya, tapi inovasi memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang. Namun, tanggung jawab tetap berada di tangan para pembangun. Tidak ada undang-undang yang bisa menggantikan kreativitas. Tidak ada regulasi yang bisa menggantikan magic. Tidak ada regulasi yang bisa menggantikan kerja keras. Masa depan akan selalu bergantung pada orang-orang yang terus menciptakan produk, meningkatkan sistem, dan menyelesaikan masalah nyata. Setiap aplikasi yang diluncurkan, setiap pedagang yang direkrut, setiap pengembang yang menulis kode, setiap pendidik yang berbagi pengetahuan, kemudian setiap anggota komunitas yang menyumbangkan waktu mereka,
Inilah tindakan-tindakan yang mendorong ekosistem maju ke depan. Gangguan akan selalu ada, tren media sosial akan berubah setiap hari. Opini akan datang dan pergi, pasar akan naik dan turun. Tapi pekerjaan yang bermakna memiliki cara untuk bertahan lebih lama daripada semua itu. Jika Anda percaya pada sebuah visi, terus belajar, terus bereksperimen, terus membangun, tetap penasaran untuk beradaptasi dan sabar untuk terus maju ketika kemajuan terasa lambat. Teknologi-teknologi yang membentuk dekade berikutnya tidak akan berhasil karena mereka paling berisik. Mereka akan berhasil karena mereka menyelesaikan masalah nyata bagi orang-orang nyata. Masa depan masa digital tidak akan ditentukan oleh satu berita utama atau satu suara. Ia akan dibentuk seiring waktu oleh jutaan orang yang memilih untuk menciptakan daripada mengeluh, berkontribusi daripada mengkritik, dan membangun daripada menunggu. Pada akhirnya sejarah mengingat para pembangun. Segala hal lainnya menjadi kebisingan latar belakang.